Selamat pagi dan selamat hari Minggu, adik-adikku, anak Madya yang berada di rumah. Selamat ketemu di dalam ibadah hari Minggu pada pagi hari ini. Kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam ibadah hari Minggu pada pagi hari ini. Untuk itu saya undang bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Kita habiskan ibadah kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah kebaktian Madya pada pagi yang indah ini adalah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang akan menyertai ibadah kita mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya ibadah kita. Amin. Silakan duduk. Ya, kita kembali mengangkat satu pujian, yaitu Bapa Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, terima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ya, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan diri kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, di pagi yang indah ini Tuhan, kami kembali menaikkan syukur kepada-Mu Tuhan, di mana Tuhan sudah menghimpunkan kami di dalam rumah-Mu yang kudus di pagi yang indah ini Tuhan.
Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan akan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang kami akan dengarkan dan baca pada pagi hari ini Tuhan, akan senantiasa tertanam baik dalam hati kami, untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Engkau telah persiapkan untuk memberitakan firman-Mu, Tuhan senantiasa urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hamba-Mu senantiasa memberitakan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa syukur kami yang kami bawa di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Kami menyambut firman-Mu. Amin. Adik-adik remaja yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam akta persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, dengarkanlah firman Tuhan. Marilah kita memberikan dengan penuh sukacita, karena Tuhan akan senantiasa memberkati orang yang memberi dengan penuh sukacita. Sambil persembahan dijalankan, kita iringi dengan nyanyian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Shalom adik-adik kekasih dalam Tuhan, bersyukur kita bisa berjumpa di pagi hari ini dalam ibadah Minggu. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan di masa-masa yang sulit ini, ya saya tahu pasti kita sangat stres di rumah karena tidak bisa kemana-mana. Ya, tetapi kemudian satu hal, meskipun dalam kondisi yang sangat sulit saat ini, karena kita sudah hampir lebih 4 bulan ya kita berada di rumah, tidak bisa kemana-mana, tetapi ada satu yang menarik bagi saya sebagai generasi milenial, adik-adik remaja. Dengan adanya internet, saya pikir mungkin boringnya berkurang, ya. Nah, oleh karena itu minggu hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema, bagaimana gereja masa depan. Jadi kita akan bicara tentang gereja masa depan. Kurang lebih 3 bulan ini, hampir semua gereja-gereja itu melaksanakan ibadah secara virtual. Ada yang namanya live streaming atau mungkin mereka menggunakan platform yang lain seperti Zoom dan sebagainya. Itu tentu sangat menarik. Bagi orang tua itu sulit karena mereka harus beradaptasi dengan teknologi. Tetapi saya yakin bagi adik-adik sekalian, hal itu tidak sulit karena kita sudah menyatu dengan teknologi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ke depan? Apakah gereja memang ke depan akan selalu melaksanakan ibadah secara virtual? Apakah akan selalu melaksanakan ibadah secara online? Bisa saja. Kalau begitu gerejanya, gedung gerejanya seperti apa nanti? Mari kita belajar bersama-sama, kita membuka Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Firman Tuhan berkata, cara hidup jemaat yang pertama.
Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersekutu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Tugas panggilan gereja adalah bersaksi, bersekutu, dan melayani. Bersaksi berarti memberitakan firman, kemudian bersekutu berarti bersama-sama di dalam satu kesatuan untuk memuji, membesarkan nama Tuhan, dan melayani berarti menjangkau orang-orang yang perlu dibantu atau mereka yang belum mengenal Kristus kita kenalkan. Dan ketiga panggilan ini, bersaksi, bersekutu, dan melayani adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, dan itu adalah tanggung jawab bagi setiap gereja. Adik-adik remaja, kita bicara gereja bukan tentang gedung, ya. Ada satu lagu di Kidung Jemaat 257 mengatakan begini, aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, kita sama-sama pengikut Kristus. Gereja itu bukan gedung, bukan juga menara, tetapi bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Ya. Nah, berarti gereja adalah saya dan adik-adik. Setiap orang percaya adalah gereja. Dan gereja masa depan berarti kita di masa depan, bukan gedung gereja masa depan, tetapi kita di masa depan. Di masa-masa yang sulit ini, seperti yang saya sudah katakan tadi, di era digital yang orang katakan, sebentar lagi kalian mungkin rata-rata berumur 15 tahun ya, paling tua mungkin ya 12 sampai 15 tahun, berarti kurang lebih 10 tahun akan datang kalian akan sangat berperan di dalam lembaga ketika kita bicara tentang gereja. Akan jadi majelis gereja, akan jadi pengurus OIG dan seterusnya. Nah, seperti apa pola pelayanan gereja ke depan tentu akan sangat berbeda dengan hari ini. Akan ada perubahan-perubahan. Ya, contoh yang sangat nyata yang kita lihat adalah kalau dulu kan tidak ada ibadah secara online, adapun tetapi masih terbatas. Hari ini itu sudah sangat masif. Nah, ke depan itu tentu akan banyak sekali perubahan. Oleh karena itu, gereja yang di masa depan kita akan melihat ada 3 ciri atau ada 3 hal yang harus dilakukan gereja di masa depan, dan di sana nanti adik-adik akan berada. Yang pertama, gereja di masa depan itu adalah gereja itu harus update dan upgrade. Ya, kalau kita bicara tentang teknologi, setiap hari, setiap waktu itu selalu ada update dan juga ada upgrade. Kalau kita tidak mengupdate berita, tidak mengupdate status, maka kita akan kehilangan atau ketinggalan berita. Begitupun kalau kita sudah tahu berita tetapi kita tidak mengupgrade diri, berarti kita akan ketinggalan. Sehingga kita menjadi katrok. Tetapi kalau adik-adik saya yakin tidak, karena sangat mengikuti zaman. Artinya apa? Ketika diri kita sebagai gereja di masa depan, mau tidak mau dan suka tidak suka, maka kita akan selalu mengupdate, baik itu informasi, baik itu tentang teknologi, pengetahuan, terlebih mengupgrade diri kita atau membuat diri kita menjadi lebih baik dalam hal kemampuan maupun yang lain. Cara hidup jemaat yang mula-mula dikatakan tadi bahwa orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa, dan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi waktu jemaat mula-mula saja itu mereka tetap di dalam pengajaran, mereka mengupgrade diri. Jadi waktu sudah terima Tuhan Yesus, percaya, tidak sekedar diam, sudah terima diam, tetapi mereka ada pengajaran. Mereka belajar, berarti mengupgrade diri. Dan bahkan mengupdate bagaimana perkembangan-perkembangan zaman di waktu itu. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, gereja masa depan adalah
gereja yang kritis dan kreatif. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat 3c mengatakan, Paulus mengatakan begini kepada orang di Roma, baiklah kamu berpikir begitu rupa. Jadi ada satu kalimat di situ, berpikir begitu rupa. Artinya apa? Berpikir yang kritis dan juga kreatif. Kalau kita menemui jalan buntu, jangan mentok di jalan buntu itu, tetapi berpikir bagaimana caranya supaya bisa melewati jalan buntu itu. Mengapa generasi yang akan datang atau mengapa gereja yang akan datang itu membutuhkan pemikiran yang kritis dan kreatif? Karena kemajuan zaman ini kita tidak bisa main-main. Adik-adik akan mengakses banyak sekali informasi, bisa dalam gereja, misalnya di hari Minggu ya, adik-adik bisa mengikuti beberapa gereja atau beberapa kali ibadah. Dari gereja A, gereja B, gereja C, itu bisa diikuti. Tetapi hati-hati, kita harus menyaring setiap pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh orang-orang yang mengajarkan firman Tuhan, dan itu harus disaring dan kita harus berpikir kritis. Karena tidak semua yang orang ajarkan itu benar-benar sesuai dengan standar firman Tuhan. Di sana dibutuhkan kritis dan juga kreatif. Nah, kreatif dalam hal ini adalah bagaimana gereja yang akan datang itu betul-betul bisa membuat sesuatu yang berbeda, termasuk diri kita juga, supaya orang lain semakin tertarik dan mereka juga akan mengenal Tuhan. Yang ketiga, gereja masa depan adalah gereja yang peduli. Gereja mula-mula, salah satu ciri khasnya adalah mereka itu hidup berbagi. Yang kaya menopang yang miskin. Yang kaya sebagian menjual harta kekayaannya, kemudian mereka membagi-bagikan kepada anggota jemaat atau anggota gereja yang tidak berdaya. Yang punya makanan banyak diberikan kepada yang tidak punya makanan. Berarti ada kepedulian di antara sesama anggota. Hari ini, di zaman modern ini, sepertinya karakter care atau peduli itu ya kadang orang katakan gampang-gampang susah. Tetapi sebetulnya dengan kemajuan zaman pun hari ini kan, kalau adik-adik mau membantu orang lain tidak mesti datang ke tempat itu untuk membawa uang tunai, membawa makanan. Tetapi kemajuan teknologi sekarang sangat membantu kita. Kita bisa memberikan sumbangan melalui Oppo, melalui GoPay, ya. Jadi semua tanpa uang tunai tetapi melalui aplikasi. Kepedulian kita bisa nyatakan dengan demikian. Nah, ada satu hal yang menarik dari Jemaat Mula-Mula adik-adik yang dikasih dalam Tuhan sebagai penutup dari khotbah ini, bahwa ketika mereka hidup sebagai jemaat atau sebagai gereja mula-mula, di ayat yang ke-47 dikatakan di sana, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bahkan di ayat sebelumnya dikatakan juga begini, ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Kehadiran gereja, baik gereja hari ini maupun gereja yang akan datang, itu akan sangat terasa ketika kita bisa memberi dampak yang baik kepada orang lain. Bahasa kerennya begini, gereja itu akan benar-benar hadir di tengah-tengah dunia ini dan menjadi saksi yang baik ketika gereja bisa memberi dampak yang baik bagi orang lain. Artinya apa? Kalau kehidupan gereja orang percaya dapat memberi sukacita bagi dunia, maka itu keren. Sehingga apa? Secara vertikal kita menyenangkan hati Tuhan, tetapi secara horizontal juga kita disukai oleh manusia, bukan karena kita melakukan hal-hal yang tidak benar, tetapi karena kita melakukan hal-hal yang benar dan bisa menolong orang lain. Maka di situ Kristus dimuliakan. Tuhan memberkati kita di dalam menjalani hidup ini, tetap menjaga kesehatan, semoga masa-masa pandemi ini dapat berlalu dan kita terus dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati, amin. Teman-teman, marilah kita hening sejenak, kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan perlindungan Tuhan kepada kami semua.
selama 1 hari ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, agar bangsa dan negara kami selalu dilindungi dan diberkati oleh-Mu. Kami juga berdoa untuk para pemerintah yang Engkau sudah tunjuk dan sudah berjuang untuk memimpin negara kami. Kiranya Engkau melindungi mereka dan mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk negara kami Tuhan yang masih berstatus waspada COVID-19. Kiranya pandemi ini Tuhan dapat berakhir sehingga kami boleh melaksanakan aktivitas kami sehari-hari kembali. Kami juga berdoa untuk para medis dan dokter-dokter yang berjuang keras untuk melawan COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan kekuatan, dan berikanlah mereka ketabahan dan kesabaran. Juga untuk para pasien yang dalam status COVID-19, kiranya Tuhan berkati dan berikanlah mereka kekuatan Tuhan agar mereka bisa melawan COVID-19 ini Tuhan. Inilah doa kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat persembahan ini. Mohon berkati persembahan ini agar dapat digunakan untuk pelayanan sekolah minggu kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, inilah permohonan akan anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Dan saat ini Tuhan kami mau bermohon, Tuhan senantiasa memberkati akan anak-anak madya kami Tuhan, di dalam kehidupan sehari-hari mereka, di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya sebagai seorang pelajar Tuhan. Engkau senantiasa memberkati mereka, memberkati akan masa depan mereka, sehingga suatu saat nanti mereka dapat meraih akan masa depan mereka Tuhan. Tuhan juga kami datang berdoa akan orang tua dari anak-anak madya kami Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati mereka di dalam kehidupan mereka, di dalam rumah tangga mereka, bahkan Tuhan senantiasa memberkati dalam pekerjaan mereka, sehingga di dalam hidup mereka, mereka tetap merasakan akan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, inilah doa syukur kami Tuhan, doa syafaat kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami dalam surga, dikudus segala nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik madya yang kekasih dalam Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada pagi yang indah ini. Untuk itu saya undang kembali untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian Bapa terima kasih. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin.